tentang 7 jurus BK hebat yang sudah pernah kami ikuti beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini kegiatannya adalah diseminasi, memberikan materi kepada teman sejawat dan kepada peserta didik tentang apa itu 7 jurus BK hebat. Jurus pertama itu ada kenali potensi. Selamat datang para pendekar. Dengan di modul pertama yang akan kita bahas adalah kenali potensi. Pengertian dari potensi adalah kemampuan atau daya unik yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang dimiliki kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan energi yang terpendam dan belum dimanfaatkan secara optimal. Itu yang disebut dengan potensi. Ini ilustrasi untuk beberapa potensi yang kita miliki. Yang pertama itu ada yang berkenaan dengan apa yang dipegang? Gambar yang pertama obeng. Berarti berhubungan dengan mekanik, bengkel. Itu potensi yang ada pada kita. Yang kedua memegang apa? Biola. Itu berarti berkenaan dengan alat-alat musik. Dan yang ketiga wawancara atau apa ini? Sedang apa? Sedang menjelaskan. Biasanya itu potensi apa? Kantor, guru, ya. Berarti potensi untuk menjelas atau speaker ya. Orang yang membicara itu apa? Public speaking. Yang keempat itu ada yang dokter, ada yang perawatnya. Berarti di bidang kesehatan. Yang kelima guru. Dia otomatis pegang buku ya. Guru pegang buku. Dan yang terakhir itu ada kali-kali, ada gambar, ada lambang bisnis. Ini lambang apa nih? Wah, biasanya apa? Marketing. Itu potensi yang ada pada kita. Cuman mana kekuatan yang muncul itu berbeda-beda. Oke, sekarang masuk ke jurus kedua yang judulnya kelola emosi. Untuk kelola emosi itu adalah luapan perasaan yang kompleks, subjektif dan singkat berupa reaksi psikologis dan psikologis yang muncul sebagai respon terhadap suatu rangsangan atau peristiwa. Semua kita punya emosi nggak? Punya. Luapan perasaan. Kalau dicubit, contoh ya, ibu cubit, apa reaksinya? Sakit. Secara fisik, secara psikologisnya? Marah. Ada yang marah, ada yang menang. Itu adalah luapan emosi. Semua kita punya yang namanya emosi. Cuman bagaimana mengelolanya itu tergantung kepada kitanya. Oke, kita masuk ke jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Pernah dengar? Enggak pernah dengar. Pernah waktu habis tsunami itu ada kata-kata resiliensi. Habis tsunami Ya. Waktu datang para NGO itu mereka ada memaparkan masalah kita harus bisa berresiliensi untuk bangkit kembali. Biasanya seperti Bu Elvinda bilang tadi, resiliensi itu pada saat kita menerima atau mendapatkan cobaan, musibah. Resiliensi itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia itu daya lenting, bisa daya bertahan, bisa setelah mengalami suatu kondisi yang terpuruk. Bertahan setelah musibah, bertahan setelah sakit, itu sudah dibilang dengan resiliensi. Ya, nih. Resiliensi adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Kayak Bu Pina tadi setelah tsunami, ya, sangat banyak orang yang mengalami stres, sangat banyak orang yang mengalami trauma. Mungkin kalian ya belum lahir ya. Belum ya. Kalau kami guru itu sudah pernah mengalami. Ada yang memang korban langsung, ada yang malah mengalami langsung. Ya, pada hari ini ada orang yang mengalami itu masih trauma. Apabila ada gempa, takut berlebihan, gemetar, itu efek. Ya, karena pernah mengalami kalian mungkin lihat film ya. Lihat film dari cerita-cerita orang tuh. Kalau kami guru-guru ini ada yang memang langsung korban. Contoh Bu Arna, Bu ya. Nah, Bu Arna, di arah Bu Arna berat. Di
daerah Lamnga, ibu juga kena Gerampindo. Ya, memang korban, memang kita lihat langsung air itu bagaimana. Itu tsunami. Itu musibah. Tapi yang dikatakan punya daya resiliensi apa? Bisa bertahan dengan kondisi yang telah lalu. Tapi ada yang tidak bertahan. Contohnya gimana? Ada nggak yang bunuh diri? Ada. Ada yang stres nggak? Alhamdulillah nggak, di Aceh nggak ada. Ya, di Aceh tidak ada yang menunjukkan habis tsunami itu bunuh diri. Tidak ada. Makanya orang luar jempol ke Aceh. Karena setahun setelah tsunami, Aceh bisa bangkit lagi seperti semula. Setelah kejadian tsunami ada nggak kejadian tsunami di Jepang? Ada. Di Amerika ada nggak? Ada. Tapi tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Keimanan kita. Itu yang mereka angkat. Nggak ada berita, coba ada berita di Aceh, habis tsunami ada orang gila, ada sebenarnya. Kalau stres ada nggak? Beda dengan gila ya. Stres kenapa? Mungkin hilang keluarga, hilang apa, tapi nggak ada yang sampai bunuh diri. Ya, itu resiliensi. Bertahan setelah mengalami ujian. Kalau kalian apa? Ada yang nggak stres kalau ikut pelajaran bahasa Inggris contohnya? Nggak bisa jawab soal. Ada yang stres nggak? Ada yang pusing nggak? Ada. Pusing karena nggak bisa jawab soal kali ya? Tapi ada kejadian tidak lulus dulu SNMPTN namanya kan? Masuk kuliah nggak lulus. Ada yang stres, ada yang gila. Kenapa? Karena nggak lulus ke fakultas yang dia suka. Karena keimanannya kurang, nggak sanggup terima. Otak kita kan sama kayak mesin. Nggak terima kenapa ya saya nggak lulus, kenapa ya? Akhirnya putus. Sama aja di otak kita. Kayak kabel. Kalau terlalu kenapa, jadi putus. Kalau sudah putus, ada obatnya nggak? Tidak ada. Orang gila bisa sembuh normal? Tidak. Ya, orang gila yang sudah itu tidak bisa. Pecandu narkoba juga. Ya, pecandu narkoba yang diserang saraf, sembuh normal nggak bisa. Sehat mungkin, tapi sembuh normal seperti semula nggak bisa. Jadi jaga kondisi fisik kita. Itu resiliensi, ya. Itu yang diharapkan kepada siswa dan guru juga. Guru stres nggak? Stres juga guru. Lelah mengajar, sudah datang lelah mengajar, menghadapi siswa yang bermacam-macam stres, tapi harus punya daya resiliensi. Harus ada daya letih. Kondisi tidak selalu aman. Kondisi tidak selalu nyaman. Kalian kan nggak selalu berdaya nih. Ada yang membuat suatu kondisi proses pembelajaran menjadi tidak lancar. Siswa gitu juga. Karena ada nggak diganggu sama kawan? Ada. Kalian mau belajar, ada kawan cekek. Juga harus ada daya letihnya. Nah, yang keempat itu jaga konsistensi. Konsistensi itu kemampuan untuk terus-menerus melakukan sesuatu dengan cara yang sama dan stabil dari waktu ke waktu dengan menjaga kualitas dan standar yang sama. Konsistensi. Biasanya di mana kok sering dengan konsistensi? Pelajaran apa kalau sering pakai kalimat ini? Belajar kimia kan? Kimia kan? Harus sama konsistensinya dari unsur A dengan unsur B. Kalau lebih satu meledak jadi bom kan? Jadi harus jaga konsistensi. Jadi harus stabil dari waktu ke waktu. Kemudian menjaga kualitas harus tetap stabil. Jadi kalau orang usaha di makanan, kita hari ini makannya enak, 2 hari lagi datang juga harusnya enak. Yang dijaga apa? Kualitas, konsistensi dan kualitas. Kalau nasi sepiring gulanya berapa, garamnya berapa, kalau piringnya 3 berapa. Jadi yang dijaga apa? Standarnya. Ya, kayak Rahel buat lontong. Konsistensi yang dijaga apa Rahel? Ukuran beras. Lebih bocor ke Daud, kurang lembek. Itu yang jaga namanya konsistensi. Standarnya harus tetap sama, walaupun pada waktu yang berbeda. Nah, yang kelima, jalin koneksi. Yang terbayang apa? Koneksi apa? Internet. Ya. Itu kegiatan untuk membangun dan mempererat hubungan dengan orang lain, baik secara personal maupun profesional. Antar personal, antar kawan, ada batasnya. Dengan guru juga ada batas. Sama nggak kalian ngomong dengan kawan, dengan guru sama nggak? Tidak. Tidak ada batasannya. Dekat boleh, tapi sopan. Ya.
Dan profesional. Profesional ini lebih kepada lebih yang berkualitas, ya, dengan background pendidikannya. Jadi lebih terukur. Kemudian kita masuk ke yang keenam. Ini kolaborasi. Proses kerjasama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama melalui pertukaran ide, pengetahuan, dan sumber daya. Bangun kolaborasi. Kalau di kami di Guru, itu kolaborasi di sekolah itu antara pertama kepala sekolah, wakil, BK, dan wali kelas. Itu biasanya kolaborasi untuk apa? Kalau sudah ada kepala sekolah, ada wakil kesiswaan, ada guru BK, ada wali kelas, biasanya kolaborasi apa? Rapat tentang perkembangan belajar sih, itu kolaborasi namanya. Contoh masalahnya Rahel, ya kan? Masalah Rahel itu sudah menjadi pembicaraan kolaborasi. Enggak wali kelas saja, tidak hanya dengan BK, tapi sudah ada wakil siswa. Bagaimana perkembangan belajar Rahel ke depan? Yang lain juga. Nanti baru ada keputusan mana yang terbaik. Itu namanya kolaborasi. Kalau kalian gimana kolaborasinya? Yang tadi Icut dipanggil kan? Untuk apa? Rapat, itu kolaborasi nggak? Kolaborasi antara ketua OSIS, wakil OSIS dengan MPK ya Bu Elvinda. Apa istilahnya? MPK kan? MPK ada pembina kolaborasi untuk membicarakan hal yang mau dilaksanakan. Itu namanya kolaborasi. Nah, ini referral. Ini tadi yang dibilang siklus penanganan siswa. Ya, yang pertama ada masalah siswa. Kategori masalah siswa itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya, ada cuma masalah itu kalau masalahnya ringan cukup dengan guru piket, ya. Ini kan guru piket, ini masalah siswa. Ini jika ringan yang nanganinya siapa? Wali kelas, guru kelas, BK, dan itu masih ringan. Kolaborasi antara 4 orang. Naik masalahnya berat, ada yang nambah di sini orang tua. Berarti butuh orang tua dalam penanganan. Kemudian naik lagi masalah berat, ada kepala sekolah. Mungkin ada lagi yang lebih berat, ada guru BK, ada psikolog, dokter atau itu yang sudah bagaimana kondisinya? Parahnya contohnya kayak mana? Stres. Sudah contoh ya, siswa kan ada juga stres nih. Kadang dia duduk tiba-tiba marah-marah. Nanti sudah diam lagi. Udah pukul-pukul, itu sudah di luar tanggung jawab guru BK. BK menangani anak bermasalah dalam kategori normal. Ya, itu sudah normal kan? Sudah ke perilaku yang menyimpang. Butuh siapa? Butuh psikolog atau dokter jiwa. Ya, karena ibu pernah mereferal ya satu anak, dia punya 2 kepribadian. Ya, pagi dia minta tempat tidur besar, masuk ke kamar, siangnya dia minta keluarin lagi. Itu sehat enggak? Jadi yang cerita siapa? Orang tua datang, ibu anak saya gini-gini. Hari ini dia minta ini tempat tidurnya besar, ada lemari, kamar 2x3 cuma. Dipenuhi sama ibunya, ditaruh lemari besar, taruh tempat tidur. Besok udah sempit kan? Gini-gini jalannya. Besok tak pindah dah. Mak keluarin aja lagi mak. Dalam waktu cuma selang sehari. Itu tidak ada angin, nggak ada badai marah-marah. Ditanyakan ada apa? Ya, ada apa? Ada kan ada juga sedikit sentimen. Biasa kan bahasa kalian sedikit sentimen. Sentimen sedikit itu juga nggak sehat. Ya, kepribadian
situasi. Ya, sudah paham tugas perundangannya apa, tahu kok dia umurnya sekarang berapa, tugas dia apa, itu orang sehat. Tapi kalau umurnya sudah SMA, bangun pagi harus digogok sama mama dulu, itu sehat nggak? Nah, tidak. Yang masih dibangunkan pagi itu di bawah umur anak SD. Ya, silakan masuk ibu, masuk aja. Apa masuk aja? Ya, kalau umur kalian sudah dewasa belum? Secara umur sudah. Ya, dikatakan balik itu kalau sudah datangnya mimpi basah laki-laki, perempuan sudah datang haid, itu sudah balik namanya. Kalau sudah balik, hukum itu sudah sama siapa? Berlaku atas badan. Gak ada lagi sebenarnya, ayo sholat tuh gak ada lagi. Sebenarnya sudah harus dari dalam diri. Itu yang dikatakan konsistensi. Paham diri sendiri, tahu tugas diri sendiri. Itu dikatakan dewasa. Tapi ada nggak umur SMA, bangun pagi dibangunkan, nasi diantar sama mama, Nina makan, ini sendok, ada nggak? Ada. Itu yang dikatakan tidak cerdas, emosional, tidak dewasa. Tapi ada nggak anak SD bangun pagi-pagi, rapikan tempat tidur, sholat, mandi, makan sendiri siap? Ada nggak? Ada. Umurnya dewasa belum? Belum. Ada. Itulah kematangan dalam proses pendidikan. Oke, ini yang jurus terakhir. Ya, dari 7 jurus yang terakhir menata situasi. Itu proses penataan atau pengelolaan keadaan baik secara internal maupun eksternal agar menjadi lebih teratur, terkendali, dan kondusif. Ini dapat mencakup mengelola emosi pribadi untuk respon yang lebih baik atau melakukan analisis situasi untuk merencanakan program dengan efektif. Ada nggak di kita nih? Ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang kita juga, karena kita juga manusia. Tapi pada situasi tertentu kita harus bisa pengelolaan diri. Internal itu apa? Mengelola dalam diri. Waktu sedang nggak mood, ya, jangan cepat kali terpancing. Ya, banyak apa kuncinya? Banyak istighfar. Ya. Karena pada saat kita nggak mood banyak kali godaan, ya kan? Banyak sekali godaan. Kemudian eksternal, berhubungan dengan orang lain di luar kita. Nah, dan menjadi kondusif. Kondusif itu apa? Aman, nyaman, damai, terkendali. Kalian mau nggak belajarnya aman? Mau. Untuk aman itu apa yang harus dilakukan? Minimal eksternalnya dulu kan dibersihkan. Ruang kelas bersih, meja tertata rapi. Baru internalnya semangat, motivasi. Ya, itu dari internal. Jadi semangatlah belajar, semangat di sekolah untuk siapa? Untuk sendiri. Guru dan orang tua cuma sebagai fasilitator. Ya. Oke. Terima kasih. Untuk ini ada yang mau ditanyakan berkenaan tentang 7 jurus tadi. Silakan. Jika tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.